Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sugeng Rawuh, selamat datang di Jejak Mbah Sukondo. Kali ini, kita akan membahas tentang kisah pesugihan kontrakan, sebuah cerita yang tersembunyi dalam kegelapan, penuh misteri, dan siap mengguncang keberanian Anda. Siapkan diri Anda, karena perjalanan ini akan membawa Anda ke dunia yang penuh misteri dan ketegangan. Jangan kemana-mana, karena kita akan segera memulai perjalanan cerita ini. Di sebuah kawasan pinggiran Bandung, Jawa Barat, ada seorang pria bernama Harmen. Ia adalah seorang pria berusia 40-an yang sudah lama hidup dalam keterbatasan ekonomi. Selama bertahun-tahun, ia bekerja serabutan, dari menjadi tukang bangunan, pedagang kecil, hingga bekerja di warung makan. Namun, keberuntungan seolah tak pernah berpihak padanya, utang menumpuk, istrinya pergi, dan ia harus menghidupi dua anaknya seorang diri. Suatu hari, ia mendengar kabar dari seorang teman tentang peluang bisnis kontrakan murah. "Man, kalau mau usaha yang cepat balik modal, coba bisnis kontrakan," kata temannya, Darman, seorang pria paruh baya yang dikenal kaya mendadak. Harman mengernyit, "Tapi aku mana punya modal?" Darman tertawa kecil. "Ada cara lain, tapi ini bukan cara biasa." "Maksudmu?" Darman mendekat dan berbisik, "Pesugihan kontrakan." Mendengar itu, Harman langsung bergidik, "Aku tak mau berurusan dengan hal-hal mistis." Darman hanya tersenyum, "Aku dulu juga ragu. Tapi lihat hidupku sekarang, rumah-rumah kontrakanku selalu penuh penyewa. Uang mengalir deras. Kalau kau ingin tahu caranya, temui aku malam Jumat ini." Harman pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tak percaya hal-hal gaib, tetapi kemiskinan telah menghancurkan hidupnya. Malam itu, ia duduk termenung di depan rumah kontrakannya yang kecil. "Apakah aku harus mencobanya?" Pada malam Jumat, Harman menemui Darman di sebuah villa tua di Lembang, Bandung, yang dikenal memiliki sejarah kelam. Di dalam villa itu, sudah berkumpul beberapa orang, dan di tengah ruangan duduk seorang pria tua berjubah hitam, "Mbah Rengga, kau ingin kontrakanmu selalu penuh? Ingin uang datang tanpa henti?" tanya Mbah Rengga dengan suara serak. Harman mengangguk pelan. Mbah Rengga tersenyum samar. "Ada syaratnya." "Apa?" Mbah Rengga mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam. Saat dibuka, di dalamnya terdapat tulang kecil yang sudah menghitam. "Ini tulang bayi. Setiap kontrakan yang kau bangun harus kau tanam satu tulang ini di bawahnya." Harman tercekat. "Tulang bayi? Dari mana kau mendapatkannya?" Mbah Rengga menatapnya tajam. "Jangan banyak tanya. Yang penting, lakukan ini dan kau akan kaya raya." Harman menelan ludah. "Apakah ada konsekuensinya?" Darman menepuk bahunya. "Yang penting, jangan pernah membiarkan kontrakanmu kosong. Jika kosong lebih dari 3 hari, kau akan menyesal." Malam itu, dengan tangan gemetar, Harman membawa pulang tulang bayi itu. Harman mengikuti instruksi Mbah Rengga. Ia membangun 3 unit kontrakan dan menanam tulang-tulang tersebut di bawah pondasinya. Tak butuh waktu lama, kontrakannya selalu penuh penyewa. Bahkan ketika ada yang keluar, hanya dalam hitungan jam, penyewa baru datang. Uang mengalir deras. Harman bisa membeli motor, mobil, bahkan tanah baru. Namun, seiring waktu, keanehan mulai terjadi. Para penyewa sering mengeluh mendengar suara tangisan bayi di malam hari. Ada yang melihat bayangan kecil berlari di lorong, atau merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Suatu malam, seorang penghuni kontrakan hilang tanpa jejak. Pihak keluarga mencarinya kemana-mana, tetapi ia seperti ditelan bumi. Harman mulai merasa takut. Namun, ia tetap mengikuti aturan. Kontrakan tidak boleh kosong lebih dari 3 hari. Ia mulai mematok harga lebih murah, bahkan memberikan bonus bagi yang mau tinggal. Hingga suatu hari, salah satu kontrakan Harman akhirnya kosong lebih dari 3 hari. Ia sudah berusaha mencari penyewa, tetapi tak ada yang mau masuk. Malam keempat, saat Harman tidur, ia mendengar suara langkah kaki kecil di dalam rumahnya. Tap, tap, tap. Ia membuka matanya. Di ujung ruangan, ia melihat sosok anak kecil tanpa wajah, berdiri diam menatapnya. Seketika, suara tangisan bayi menggema di seluruh rumah. Harman mencoba bergerak,
tetapi tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Kau melanggar perjanjian. Sosok itu berjalan mendekat, dan Herman merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Dan kemudian, haha. Keesokan harinya, tetangga menemukan rumah Herman kosong. Tak ada tanda-tanda keberadaannya. Semua hartanya masih ada, tetapi ia dan anak-anaknya lenyap tanpa jejak. Sejak saat itu, kontrakan yang ia bangun menjadi terkutuk. Tak ada yang berani menyewa. Mereka yang mencoba tinggal di sana selalu pergi dalam hitungan hari, mengaku mendengar suara aneh dan mengalami mimpi buruk. Hingga kini, kontrakan itu masih berdiri di sudut kota Bandung, kosong dan terbengkalai. Dan di malam-malam tertentu, orang-orang yang melewati tempat itu mengaku mendengar suara tangisan bayi dari dalam.